Who knows? Maybe. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mimin di channel ini. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita sebuah film survival dengan judul Mine. Film yang mengisahkan perjuangan seorang marinir Amerika yang terjebak di ladang ranjau sebuah gurun selama 3 hari karena kakinya menginjak sebuah ranjau darat sehingga dia terpaksa mager. Bagaimana nasib marinir tersebut? Buat yang penasaran langsung aja yuk, pastikan wifi menyala. Markigo, mari kita let's go. Adegan dimulai dengan memperlihatkan dua orang marinir Amerika Serikat bernama Mike Stephen dan Tommy Madison, pasukan sniper yang mendapat tugas untuk berperang melawan teroris di Afrika Utara. Hari itu Mike dan Tommy mendapat misi membunuh seorang bos teroris berbahaya, di mana informan mengatakan bos teroris itu akan berada di sebuah titik di gurun. Singkatnya, bos teroris itu pun terlihat di lokasi yang sudah diinformasikan. Namun, saat Mike hendak menarik pelatuk senjatanya, keluar seorang perempuan muda mengenakan baju pernikahan. Mike pun menyadari itu adalah sebuah acara pernikahan anak si bos teroris, di mana Mike tipe laki-laki yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Dia pun tiba-tiba ragu untuk melepaskan tembakan itu, hingga akhirnya Mike dan Tommy kepergok oleh pasukan teroris dan diserang balik oleh mereka. Lalu Mike dan Tommy berusaha melarikan diri, yang tentunya pasukan teroris tidak tinggal diam dan terus mengejar Mike dan Tommy hingga akhirnya mereka berdua terdesak. Saat pasukan teroris tersebut sedang mencari mereka berdua di area sekitaran gurun, beruntung datang badai pasir besar yang membuat teroris itu terpaksa mundur dan menghentikan pengejaran mereka. Alhamdulillah Mike dan Tommy pun selamat dari kejaran mereka. Lantas Mike dan Tommy melaporkan kepada komandannya bahwa misi telah gagal. Mereka meminta agar pihak markas dapat mengevakuasi mereka dari gurun tersebut. Karena sedang terjadi badai pasir, pihak markas meminta mereka berdua untuk pergi ke sebuah desa di mana mereka akan dijemput di sana. Diperkirakan dibutuhkan waktu 5 jam untuk mencapai titik yang diinstruksikan oleh komandan markas tersebut. Di tengah panasnya gurun, mereka terpaksa berjalan menyusuri lahan-lahan gersang. Keduanya saling ngobrol ngalor ngidul. Dalam perjalanan Mike menemukan sebuah mainan tentara-tentaraan. Nanti teman-teman akan paham kenapa Mimin sebutkan mainan ini. Mereka terus berjalan menuju desa penjemputan. Siapa sangka nasib naas akan segera menimpa keduanya. Saat mereka berada di sebuah areal gunung yang dipenuhi ranjau, Mike menghentikan langkahnya saat melihat adanya tanda-tanda keberadaan ranjau di area gurun pasir di hadapannya. Tommy yang sedikit selengean tak menghentikan langkahnya dan tetap berjalan. Mike mencoba mengingatkan Tommy agar berhati-hati dan mengajaknya mengambil arah lain. Namun karena Tommy merasa haroream gusti karena harus memutar jauh, Tommy mengabaikan peringatan Mike dan tetap berjalan lurus memasuki area gurun yang diduga Mike adalah sebuah ladang ranjau. Dan firasat Mike terjadi saat Tommy dengan peda berat sambil menyusuri gurun dengan berjalan mundur. Tiba-tiba sebuah ranjau ngap beleduk pada pijakan Tommy, membuat kedua kaki si Tommy ucrat-acret kemana-mana. Tommy yang melihat kakinya menghilang terlihat syok dan kesakitan. Mike mencoba menolong dengan melangkah pelan-pelan mendekati Tommy yang tergolek lunglai di tanah. Tiba-tiba Mike juga malah ikut-ikutan menginjak ranjau. Mike menghentikan langkahnya supaya enggak ikut meledak seperti Bang Tommy. Tak bisa melangkah lebih lanjut, Mike mencoba menenangkan Tommy yang histeris. Mike menyuruh Tommy menyuntikkan morfin untuk mengurangi rasa sakit. Mike lalu meminta Tommy menghubungi markas menggunakan radio pada tas di pundaknya. Namun, Tommy yang melihat kedua kakinya sudah buntung, serta mungkin tak kuasa menahan rasa sakit yang wow banget, dia lantas mengambil jalan pintas dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Kepala Tommy pun cerot bucat. Tommy langsung meregang nyawa, meninggalkan Mike yang bersedih seorang diri dengan diiringi lagu Ku Menangis dari Rosa.
Dan kini tinggallah Mike sendiri di hamparan gunung gersang tanpa ujung. Mike berusaha tetap tenang menghadapi situasinya. Mike mencoba mengambil radio yang berada di jenazah Tommy dengan menggunakan kapak yang diikat pada seutas tali. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya upaya itu berhasil. Namun, ternyata baterai radio tersebut habis. Beruntung Mike membawa power bank tenaga surya, namun dia harus mencas terlebih dahulu dengan menjemurnya di terik matahari. Singkatnya, baterai pun terisi. Mike lantas menghubungi markas meminta helikopter untuk menjemputnya di titik sana. Mike menjelaskan kondisi yang dia hadapi. Mike melaporkan bahwa Tommy sudah modar dan dirinya terjebak di tengah gurun tak bisa bergerak karena kakinya menginjak ranjau. Namun, entah apa kabar baik atau buruk, pihak markas mengatakan bahwa Mike harus menunggu setidaknya 52 jam di gurun itu sebelum pasukan penjemput bisa tiba di sana, dikarenakan di daerah menuju posisi Mike sedang ada sebuah badai pasir. Kebayangkan magabutnya si Mike, nggak bawa HP, nggak bawa udut. Dalam situasi tersebut beliau pun harus mager di sana 3 hari 2 malam. Lanjut ke cerita, beberapa waktu kemudian Mike sudah kehabisan persediaan makan dan minum. Belum cukup masalah yang dia hadapi, di hadapannya kini terlihat sebuah badai pasir yang sedang menuju ke arahnya. Mike lantas menancapkan senjata ke pasir untuk digunakan sebagai pegangan serta penyangga agar dirinya tidak terbawa angin. Badai pasir pun berhenti. Sungguh beruntung jasad Tommy terbawa angin hingga berada di dekat Mike. Mike lantas mengambil baterai radio tas tersebut. Namun, apes kini malah radionya lah yang terbawa angin. Mike lantas mencoba peruntungannya dengan menembakkan pistol ke arah langit, berharap ada seseorang yang mendatanginya serta memberikan pertolongan. Upayanya tak sia-sia. Tiba-tiba muncul seseorang, sebut saja Mas Gurun. Mike lantas mencoba meminta pertolongan kepada orang asing tersebut. Namun, bukan bantuan yang didapat. Mike malah dinasehati mas-mas itu hingga dirinya kesal. Mas Gurun itu menasehati Mike untuk tetap melangkahkan kakinya ke depan dan jangan memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Mike lantas menjawab, seandainya aku melangkahkan kaki, maka itu akan menjadi langkah terakhirku di muka bumi. Mas-mas itu lantas menghampiri Mike lalu meminta botol minuman Mike untuk diisi ulang. Kebetulan beliau punya usaha depot isi ulang aqua galon. Setelah itu Mike kembali meminta tolong kepada mas-mas Gurun untuk mengambil radio yang berada di sisi jauh dari dirinya. Akan tetapi mas-mas itu menolak dan malah pergi sambil mengatakan pada Mike untuk terus mengambil langkah maju. Berulang Mike meminta tolong, pria maghrib itu hanya terus mengulang kata-kata yang sama. Mike pun hanya bisa menahan rasa kesalnya sambil melihat pria maghrib itu pergi. Beberapa waktu kemudian Mike mulai haus berat. Tidak ada air, Mike mencoba meminum air kencingnya sendiri. Tiba-tiba seorang bocil maghrib nongol dari kejauhan. Dia terlihat berlari-lari kecil sambil membawa botol minuman kepunyaan si Mike. Mike menduga anak kecil itu adalah anak dari si mas-mas Gurun. Mike langsung menenggak air dalam botol tersebut untuk melepas dahaga. Anak itu lantas memperlihatkan sebuah mainan tentara-tentaraan yang persis dengan mainan yang ditemukan Mike. Lalu dengan menggunakan mainan, anak itu seperti menasehati Mike agar dia terus melangkahkan kakinya ke depan. Mike lantas meminta agar anak itu mengambil radio komunikasi. Namun, bocil tersebut hanya diam, mungkin tidak mengerti dengan apa yang disampaikan Mike. Mike pun kesal dengan magernya anak itu. Dia malah marah-marah sama si anak itu. Lantas bocah itu pun ngaleos dan Mike pun gendok. Malam pun tiba, Mike masih setia dengan tekadnya berdiri di gurun itu. Bosan Mike menghibur diri dengan melihat foto kekasihnya pada handphone. Jangan tanya ngapa ya, handphonenya nggak dipakai untuk telepon. Malam semakin larut, tiba-tiba masalah baru muncul. Di hadapannya tiba-tiba muncul segerombolan serigala. Beruntung serigala tersebut tidak mengincar Mike, hanya mengambil mayat Tommy. Pagi tiba, mentari mulai bersinar. Mike terlihat sudah sangat kelelahan karena menahan diri dari tidur. Lalu mas-mas Gurun kembali muncul di hadapan Mike. Mas-mas itu bertanya, siapa nama kamu? Mike menjawab, namun mas-mas itu malah ketawa ketiwi kayak abis abok aibon. Mas Gurun lalu mengatakan, Mike dalam bahasaku adalah pria yang tak bisa melangkah kaki ke depan. Mike is Michael. Mike merasa pria itu sedang mentertawakan kesusahannya, lantas dia menyebut mas-mas Gurun itu sebagai beber.
Jujur Mimin nggak ngerti apa itu beber. Lantas si Maghrib itu kembali mengatakan, beber dalam bahasaku adalah pria bebas yang berjalan sesuai keinginannya. Lalu mas-mas itu bertanya kepada Mike, kenapa dirinya bisa menginjak ranjau. Lantas Mike menjawab, karena aku nggak tahu ada ranjau di bawah tanah ini. Tidak seperti engkau yang sudah hafal area gurun ini. Itulah sebabnya engkau berjalan zigzag. You are wrong, Michael. Lalu mas-mas gurun berkata bahwa dirinya juga tidak mengetahui di mana ranjau-ranjau tertanam. Dia hanya terus melangkahkan I kakinya, only follow my destiny. dan cepat atau lambat dirinya pun akan terkena ranjau di sana. Setelah perbincangan itu, Mike kembali meminta bantuan kepada mas-mas gurun agar dia bersedia mengambilkan radio komunikasinya. Mas-mas itu kini berbaik hati dan mengambil radio serta memberikannya kepada Mike. Mike berterima kasih dan langsung mencoba menghubungi markas, namun tampak tak seorang pun yang membalas panggilannya. Mike langsung terkulai lemas dan mulai terlihat putus asa. Lalu mas-mas gurun yang asalnya rese mencoba memberi semangat kepada si Mike. Pria itu memegang wajah Mike lalu menasehatinya agar dia menjadi manusia yang bebas, memasrahkan semua pilihan kepada penciptanya dan mengambil langkah maju. Karena terkadang sebuah langkah yang salah pun bisa membawa dirinya pulang. Sebuah pesan yang sederhana namun dirasa Mimin memiliki arti yang sangat dalam. Lalu mas-mas gurun itu kembali pergi meninggalkan Mike. Hari menuju sore, Mike belum sholat asar. Mike semakin kelelahan lantas dia mulai berhalusinasi. Dalam bayangannya dia melihat Tommy yang tiba-tiba hidup lagi. Tommy dalam halusinasinya itu mengatakan agar Mike tetap berjuang dan bertahan hidup karena keluarganya sedang menunggunya untuk pulang ke rumah. Malam hari kedua tiba, hawa panas yang diredam oleh angin malam yang menggigilkan tubuh. Mimpi buruk Mike belum usai ketika gerombolan ganteng-ganteng serigala kembali lagi mendatangi Mike. Namun, kali ini sasarannya adalah Mike. Serigala-serigala itu mencoba menyerang Mike. Mike dengan sigap melepas tembakan ke arah serigala itu. Saat sedang heboh sendiri, bayangan Tommy kembali muncul meririweh Mike agar dirinya melompat dari ranjau tersebut. Untuk mengurangi efek ledakan, Mike mencoba membuat parit dengan menggali pasir di sekitar pijakan. Mike terus menggali, tiba-tiba salah satu serigala menggigit kaki si Mike. Mike yang kesakitan langsung melompat dan seketika itu juga terlihat sebuah ledakan dari pijakan kaki si Mike. Adegan berpindah di pagi harinya, terlihat Mike memegang sebilah pisau dan di sekitarnya terdapat serigala yang sudah meninggal dunia dengan darah berceceran. Ternyata Mike belum melompat dari pijakannya. Ledakan ranjau itu hanyalah halusinasinya. Lalu tiba-tiba radio komunikasi berbunyi. Terdengar suara kopdar Kijang 1 di sini lumba-lumba burik. Dalam keputusasaannya, Mike kembali harus menerima kabar yang tidak menyenangkan, di mana markas meminta Mike untuk kembali menunggu selama 17 jam lagi karena pasukan teroris penjemput sedang terlibat baku tembak dengan pasukan teroris. Mendengar itu, pikiran Mike semakin papuket. Lantas terdengar suara seorang wanita yang dikenalnya dari radio komunikasi. Wanita itu adalah Jenny, kekasihnya. Merasa dirinya tidak akan selamat, Mike lantas meminta maaf kepada Jenny atas segala kesalahannya di masa lalu. Sungguh adegan yang menyedihkan jiwa Mimin. Lanjut ke cerita, di tengah terik matahari serta hantaman debu pasir, Mike terlihat ingin menyudahi perjuangannya. Mike mencoba mengalah pada rasa kantuknya dengan menjatuhkan dirinya ke tanah. Ya kalau istilah kita mah, pengen pisan ngagogoler kayaknya si Mike teh. Namun, tiba-tiba tubuh Mike ditahan oleh seseorang dan ternyata itu adalah si mas-mas gurun. Sungguh baik pria hitam ini, dia peduli dengan Mike dengan caranya sendiri. Mas-mas itu mencoba membuka pikiran Mike. Dia menceritakan kepada Mike bahwa dirinya merupakan korban dari ranjau di gurun itu. Dia menjelaskan dirinya terkena ranjau saat dia dan anaknya sedang mencari ranjau untuk dijual kembali. Rupanya, mas-mas gurun itu menggunakan kaki palsu, dan ternyata bocil Maghrib yang tadi memberikan botol minuman kepada Mike adalah mas-mas gurun itu sendiri. Mas-mas itu menceritakan bahwa anaknya sudah meninggal dunia bersamaan saat dirinya kehilangan kaki oleh ledakan ranjau. Lalu, si mas-mas kembali memberikan nasihat kepada si Mike agar dirinya menjadi pria bebas dan tetap melangkahkan kakinya ke depan tanpa perlu memikirkan apa yang akan terjadi. Dan mas-mas gurun itu pun pergi meninggalkan Mike. Mike lalu melihat mas gurun berjalan menjauh darinya.
Tiba-tiba Mike berada di rumah masa kecilnya. Mike melihat dirinya semasa kecil di mana di hadapannya terlihat ayah Mike yang sedang menyiksa ibunya. Rupanya Mike memiliki kisah pilu pada masa kecilnya. Adegan kembali menuju Mike yang sudah sangat ripuh. 3 hari belum makan, belum modal, belum bobo dan belum mandi. Lalu muncul lagi bayangan Tommy memberitahukan bahwa pasukan penjemput sudah tiba di lokasi dirinya berada. Mike yang sudah putus asa menganggap apa yang dilihatnya itu hanyalah sebuah fata morgana dalam pikirannya. Tiba-tiba sebuah peluru menghujam perut Mike. Gawat! Tampaknya pasukan teroris sudah menemukan Mike dalam pengejarannya. Dalam posisi kejepit, Mike masih bisa berpikir cepat. Dia lalu menembaki ranjau-ranjau darat sekitarnya agar pasir gurun berterbangan ke udara sehingga memberikan dirinya kamuflase agar tidak terlihat para teroris. Lalu Mike yang memang sniper jempolan mengambil senjatanya dan menembak seluruh teroris yang terlihat di hadapannya. Pokoknya mah ajim pisan lah adegan ini mah heroik banget gitu loh. Saat teroris itu sudah mati, dari kejauhan muncul seseorang di atas bukit gurun yang ternyata itu adalah ayahnya Mike. Lalu ayahnya Mike langsung memeluk Mike sambil mengatakan, "Kamu harus terus melanjutkan hidupmu." Halusinasi itu pun memberikan kekuatan kepada dirinya. Dengan segala keraguan-raguan, Mike perlahan memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya dari pijakan ranjau. Sebuah langkah tersulit sepanjang hayat Mike. Lalu dan anyir boy, ternyata ranjau itu enggak meledak. Hanas saya tegang dan menunggu-nunggu. Ternyata cuman begitu saja. Saat Mike melangkahkan kakinya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Kaget dirinya belum meninggal, Mike mendadak lemas dan terjatuh. Lantas Mike mencoba memeriksa perihal barang yang dipijaknya selama 3 hari itu. Dan ternyata itu hanyalah sebuah kaleng yang mana pada saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah mainan tentara-tentaraan. Dan sepertinya mainan itu milik almarhum anak dari si Mas Gurun. Aduh, leles. Kembali ke cerita, Mike pun merebahkan tubuhnya sambil tertawa lepas. Sebuah ironi yang membahagiakan, sebuah kekonyolan yang memberikannya banyak pelajaran hidup. Lalu tak lama pasukan penjemput pun tiba di lokasi Mike berada. Alhamdulillah. Adegan terakhir terlihat Mike tiba di sebuah bandara, menandakan akhirnya Mike sudah pulang dan bertemu kekasihnya Jenny. Dan film pun udahan. Sedikit komen aja dari Mimin, ini film adalah film yang sangat Mimin rekomendasikan untuk ditonton versi fullnya. Ceritanya simpel, namun dibalik semua itu menyimpan banyak sekali pelajaran hidup di dalamnya. Alurnya yang gitu-gitu aja justru menjadi kekuatan film ini. Seluruh tokoh pada film ini terbilang cukup sukses memainkan emosi penontonnya. Dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah: pertama, saat Anda berjalan kemanapun, baik ke mall, ke kampus, atau ke kantor, pastikan jalan yang kamu ambil enggak ada ranjau di hadapannya. Kedua, apabila teman-teman berada dalam sebuah pilihan-pilihan hidup yang sulit, terkadang kita hanya harus mengikuti hati nurani, lalu pasrah pada Tuhan agar kita bisa berjalan maju. Tak jarang kita berhenti karena tak sanggup mengambil keputusan hanya dikarenakan ketakutan dalam pikiran kita sendiri. Langkah pertama selalu terlihat sulit, dan yang sebenarnya saat Anda memulai pijakan pertama, Anda akan melihat banyak kemudahan di hadapannya. Intinya sih pede aja lagi, karena seringkali langkah yang terlihat salah ternyata adalah langkah yang membawa Anda menuju kesuksesan. Ya mungkin segitu aja kali ya review kali ini. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kalau suka channel Mimin boleh di subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Keep cool and gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.